Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Lagi jalan kaki keliling kampus yang kalau diputar satu legnya itu mungkin sekitar 2 kilo lah. Baik, saya akan bicara tentang pemeringkatan. Nah, kalau dilacak ke belakang sudah banyak sekali lah yang saya sampaikan tentang pemeringkatan. Ketidaksetujuan saya juga sudah jelas. Namun demikian, posisi saya sekarang kebetulan sedang diamanahi jabatan struktural di dekanat. Nah, kecil atau sangat sedikit alasan bagi saya untuk tidak mendukung, ya. Jadi karena alasan jabatan, maka kecil atau bahkan tidak mungkin bagi saya untuk tidak mendukung kebijakan pemeringkatan. Tapi, nah, ada tapinya. Di tengah apa namanya ketidaksetujuan saya, begitu ya. Ketika saya saat ini memahami berbagai dampak administratif berkaitan dengan pemeringkatan, dan ketika dulu pas saya belum tahu persis dampak administrasinya, gitu ya, ternyata ada beberapa hal yang memang luput dari perhatian banyak orang berkaitan dengan dampaknya. Ketika mungkin satu lembaga tidak mendapatkan peringkat seperti yang dicita-citakan. Oke. Tapi pendapat saya ini sebenarnya berlaku juga untuk perguruan tinggi yang lain, ya. Jadi saya bicara ini bukan untuk kampus saya saja, tapi dapat diaplikasikan untuk berbagai jenis kampus, mau sesama PTNBH, mau PTN BLU, mau PTS, dengan berbagai ukuran. Sebenarnya sama saja ini. Baik, jadi saya mencoba menggali benang merah. Benang merahnya di mana begitu, berkaitan dengan pemeringkatan, sekaligus di waktu yang sama prinsip-prinsip tentang keterbukaan itu tidak dilanggar sepenuhnya. Baik, nah sekarang kalau bicara pemeringkatan itu, bagi yang sering melihat, sering membaca, atau bahkan mungkin yang selintas, setidaknya ada dua pemeringkatan yang terkenal, yaitu QS dan THES. THES, yang satu lagi QS. Jadi ada dua itu yang terkenal. Selain itu sebenarnya ada 2-3 lagi lah pemeringkatan. Tapi yang sering dibicarakan itu THES dan QS. Mari kita bicara itu dulu, ya. Baik, jadi mungkin satu lagi WUR, WUR. Jadi ada 3 ya, QS, THES, dan WUR. Ketiganya ini mirip. Ya. Yang paling sedikit indikatornya kalau tidak salah dan tidak berubah, ya, itu hanya WUR. WUR ini dulunya bernama Shanghai Jiatong World University Ranking. Yang zaman dulu itu awal 2000-an. Nah, dari 3 ini ada irisan. Ya. Jadi QS dan THES itu mirip. 2 ini beririsan dengan WUR yang indikatornya lebih sedikit. Nah, tapi 3-tiganya ini yang sudah pasti bicara produktivitas. Ya. Produktivitas apa?
produktivitas berkaitan dengan penulisan paper, penerbitan paper. Nah, itu tiga-tiganya bicara itu. Berapa jumlah paper yang terbit di jurnal-jurnal yang high impact istilah mereka, atau yang citasinya tinggi, atau bisa diartikan juga yang impact faktornya tinggi, atau bisa diartikan juga sebagai yang skor Shimango-nya tinggi, yang kemudian disingkat dengan kata-kata Q1 atau Q2. Nah, ada satu lagi kelompok jurnal yang dinamai top tier, yaitu Q1 yang paling tingginya gitu. Tapi intinya benang merahnya ada di reputasi dari sisi citasi ke jurnal tersebut. Nah, jadi yang pertama saya ulang, produktivitas penerbitan artikel di jurnal-jurnal yang berdampak tinggi atau high impact. Itu satu. Yang kedua, dengan citasi, yang disebut dampak itu dikecilkan sebagai citasi yang berupa angka. Nah, ya saya dengan cepat sih mikir yang paling gampang ya itu. Ya, mari kita terima dulu jumlah citasi. Jadi produktivitas penerbitan artikel di jurnal berdampak tinggi serta jumlah citasinya. Nah, kemudian berhubungan juga dengan rekognisi. Jadi rekognisi universitas di mata kampus lain di dunia. Nah, itu. Berikutnya melihat juga rekognisi terhadap kampus tersebut dari kacamata industri, ya, atau pengguna lulusan. Ya, jadi saya ulang, yang pertama produktivitas penerbitan paper, yang kedua dampak dari jumlah citasi, yang ketiga rekognisi dari kampus lain di dunia, yang keempat rekognisi dari industri atau pengguna lulusan. Nah, selanjutnya melihat juga ini populasi warga asing di kampus tersebut, bisa dalam bentuk mahasiswa, ya, jumlah mahasiswa asing yang hadir di kampus tersebut, bisa juga jumlah peneliti atau dosen asing yang hadir di kampus tersebut. Nah, itu ditafsirkan sebagai visibility, ya, kelompok visibility. Jadi tadi productivity, kemudian rekognisi, nah sekarang visibility. Jadi sejauh mana kita terekspos di dunia luar yang kemudian dicerminkan oleh jumlah mahasiswa asing yang hadir di kampus serta dosen asing. Nah, berikutnya lagi yang dilihat itu sustainability. Nah, ini kayaknya mungkin baru 5 tahunan terakhir ya kalau saya tidak salah. Jadi sejauh mana kampus itu memberikan dampak lingkungan. Nah, dampak lingkungan ini yang saya lihat kok sepertinya luas ya, bisa dampak lingkungan sosial ya. Jadi ke warga sekitar, misalnya ke lembaga-lembaga kemasyarakatan, ke Pemda, atau pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, pemerintah nasional, gitu ya, dalam bentuk misalnya kebijakan atau sustainability atau keberlanjutan ini dari sisi lingkungan. Misal si kampus ini punya program pengolahan sampah, atau dia berkontribusi ke dalam peningkatan tingkat elektrifikasi, misalnya dari mobil
eh, mobil dinasnya dari yang berbahan bakar fosil menjadi mobil listrik, mobil dinas yang mobil listrik. Nah itu, jadi ada irisan itu antara THES dan QS, mirip. Nah kemudian dengan WUR itu hanya masalah kalau saya tidak keliru dan tidak berubah, itu hanya beririsan di yang publikasi ya, produktivitas publikasi dan citasi. Kurang lebih itulah. Tapi kalau dilihat ada kemiripan nggak tiga-tiganya itu? Ya mirip lah. Yang diomongin ya hanya itu saja sebenarnya. Oke, nah sekarang kita cari benang merahnya dari prinsip-prinsip akademik. Jadi yang pertama produktivitas. Nah produktivitas itu menurut saya masih ada di wilayah kita. Jadi kalau misalnya kita diminta strategi apa untuk menuju peningkatan pemeringkatan ya sudah terlihat domainnya ada di kita ya produktivitas menulis ya. Kan mau menerbitkan artikel awalnya harus menulis. Nah sebelum menulis awalnya ya meriset. Nah sebelum meriset awalnya apalagi kan menulis proposal. Jadi sejauh mana produktivitas sebuah lingkungan atau ekosistem menyiapkan proposal hibah. Ya. Nah sebelum menjadi proposal kan perlu punya roadmap, ya, punya rencana. Ya, dalam 5 tahun, dalam 10 tahun, risetnya mau jenis apa, atau diarahkan ke riset apa. Gitu. Nah itu yang ada di wilayah kita. Jadi dalam kelompok produktivitas penelitian, produktivitas penulisan artikel, ya itu urutannya dari sejak rencana atau roadmap, kemudian diterjemahkan ke pencarian dana dalam bentuk penulisan proposal hibah, kemudian mungkin hibah proposalnya ada yang lolos, ada yang enggak. Nah bagi yang lolos itu kemudian dikerjakan. Nah setelah dikerjakan ada penulisan artikel. Nah setelah penulisan artikel mungkin ada yang diterima sampai terbit, ada yang enggak. Nah jadi ekosistemnya di situ berawal dari sejauh mana sebuah perguruan tinggi bisa menanamkan prinsip bahwa pekerjaan utama mereka ya meriset. Pak katanya ada tridharma, ya pasti tridharma ada mengajar dan pengabdian masyarakat ya. Tapi kan pengabdian masyarakat ada di wilayah yang lain lagi, ya, yang masalah rekognisi tadi, kemudian wilayah sustainability tadi, ya, nah, lebih itu kan. Tapi sebenarnya juga PNMAS atau pengabdian masyarakat ini dengan gampang juga sebenarnya kita bisa apa namanya overlaykan bahkan atau iriskan dengan riset. Begitu pula pengajaran. Gampang kita bisa menyisipkan riset itu ke dalam pengajaran. Apalagi sekarang sudah banyak apa namanya banyak program S3, S2 yang basisnya riset ya, bukan basis kuliah lagi gitu misalnya. Ya itu dengan mudah bisa. Jadi pinter-pinter kita saja membuat agar kegiatan meriset yang ujungnya kemudian menjadi publikasi itu menjadi lebih organik gitu. Jadi tridharma itu mungkin jangan dilihat jadi tri, tapi sebagai mono aja gitu. Rasanya nggak sulit lah. Ya, disisip-sisipkan dan dicari relevansinya saja gitu. Mestinya bisa. Jadi yang namanya tridharma itu ya seperti seolah-olah seperti apa monodharma gitu ya. Nah wilayah kita ada di situ satu. Nah bagaimana dengan citasi atau dampak tadi? Ya menurut saya itu wilayahnya bukan di kita ya. Wilayahnya bukan di kita tapi ada di wilayah pembaca. Nah sebelum membaca mereka kan harus menemukan dulu kerjaan kita atau paper kita. Gitu?
Nah, untuk bisa ditemukan, maka tanggung jawab kita kalau itu. Bagaimana caranya paper kita atau lebih luas lagi riset kita itu bisa dikenal oleh orang lain. Artinya visibility, online visibility yang penting. Ya, secara daring kerjaan kita bisa risetnya, bisa aktivitasnya, bisa papernya itu bisa diketahui orang, ditemukan orang. Nah, kalau sudah ketemu, maka mereka ada peluang untuk membaca, walaupun nggak pasti juga dia baca, tapi ada peluang untuk dibaca. Dan ketika dia membaca, ada peluang juga jadinya dia menyitir, ya kan? Jadi, apakah pasti disitir? Jawabnya enggak juga. Tapi setidaknya ada peluang untuk disitir. Ya, jadi kembali lagi, yang jelas di wilayah kita itu produktivitas, riset, ujungnya ke makalah. Untuk citasi, ada wilayah kita di visibility. Ya, oke. Nah, sekarang karena produktif dan visibility bagus, mestinya rekognisinya juga lambat laun akan terangkat. Gitu. Ya, ingat rekognisi tadi kan yang rekognisi oleh kampus, ya. Yang satu lagi rekognisi oleh lembaga-lembaga di sekitar kampus, bisa industri, bisa pengguna lulusan, ya. Jadi kalau productivity-nya bagus dan visibility, ya, terutama online visibility-nya bagus, maka mestinya rekognisinya lambat laun juga bisa bagus, ya kan? Lambat laun ini nggak bisa juga instan. Nah, jadi sepertinya itu yang ada di wilayah kita, productivity dan online visibility. Ya, visibility tapi yang zaman sekarang dipentingkan adalah yang online visibility. Supaya orang itu percaya dulu itu dari sisi online, untuk kemudian percaya beneran, gitu ya. Ketika mengisi survei, ketika memilih kampus untuk bekerja sama, ya mereka pilih kampus kita, bukan kampus lain. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang yang lingkungan itu bagaimana? Nah, itu sebagian juga ada di wilayah kita. Terutama kalau uangnya ada. Karena ini infrastruktur, ya. Hubungannya dengan infrastruktur, bukan dengan pemikiran saja. Ya bayangin misalnya meningkatkan elektrifikasi mobil dinas, aneh nggak nganggo duit, nganggo kemana, gitu kan, nggak mungkin pakai lontong, gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian tingkat misalnya kebijakan ini, misalnya menghemat air, menghemat listrik, itu ada wilayahnya di kita, gitu ya. Jadi misalnya, tapi ya pasti itu ada masalah dana juga, karena itu infrastruktur kan. Jadi misalnya untuk menghemat listrik diperlukan sekian persen lampu itu lampu LED misalnya yang hemat listrik. Nah, itu kan perlu duit juga. Nah, jadi sustainability itu sebagian juga ada di wilayah kita, khususnya bila kita ada uangnya. Oke, jadi kalau saya ringkas lagi, yang ada di wilayah kita ya productivity, online visibility, kemudian sustainability lah boleh masuk juga. Selebihnya bukan kita. Selebihnya bukan domain kita sebenarnya. Ya. Termasuk citasi itu bukan domain kita. Cukuplah domain kita itu berhasil menerbitkan artikel di high impact journal, udah selesai. Ya. Ditambah lagi mungkin promosinya supaya online visibility-nya naik. Itu sudah selesai. Kita nggak bisa memastikan citasi nambah kecuali kita rekayasa, ya, lain lagi itu masalahnya. Artinya kita akan nabrak aturan yang
lebih dasar lagi yang berkaitan dengan integriti ya. Nah, terkait integriti maka itulah menjadi dasar juga gitu. Itu ada di wilayah kita ya, itu ada di wilayah kita. Jadi bagaimana agar saat produktivitas tinggi atau produktivitas diutamakan untuk naik, integritas tetap dijaga, integritas akademik. Ketika online visibility akan ditingkatkan, sama juga bagaimana agar integritasnya dijaga. Ya. Begitu pula ketika agar rekognisi itu terbangun, ya sama, integritas itu salah satu juga yang menjadi hal yang paling dasar untuk dijaga. Ya gimana mau dipercaya, mau direkognisi kalau ada riwayat, ada pelanggaran integritas akademik misalnya gitu ya. Jadi itu nggak perlu ditanya lagi lah integritas itu ya. Jadi productivity, online visibility, sustainability ya, kemudian integrity itu adalah wilayah kita. Sisanya bukan wilayah kita secara langsung ya. Jadi rekognisi dalam bentuk pengakuan dari lembaga, pengakuan dari lembaga pendidikan ya, kampus, dan pengakuan dari lembaga non kampus ya secara lebih luas. Nah itu kita nggak bisa pastikan ya, hanya sampai ke visibility saja. Oke, kemudian itu modalnya integrasi. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, mungkin itu benang merahnya. Jadi di tengah ketidaksetujuan saya masih bisa paham juga kalau ranking atau pemeringkatan itu sampai level tertentu memang harus dirisaukan, harus menjadi perhatian. Saya masih bisa paham, tapi sampai level tertentu. Tapi kalau misalnya dipikirin sekali sampai kemudian mendistorsi kebijakan, sampai akhirnya mengakibatkan ada kebijakan-kebijakan yang salah, misalnya mengarahkan sitasi begitu ke dalam dengan sengaja, misal, atau membangun kartel sitasi atau membangun jaringan penulis dan penyitir misalnya, ya itu jadi salah. Karena pada akhirnya nggak ada satupun dari indikator itu yang sepenuhnya ada di wilayah kita. Maaf, saya koreksi. Tidak ada satupun indikator itu yang kita bisa pastikan terjadi ya, di tengah dinamika kehidupan kampus, dinamika ekonomi, dinamika politik. Siapa yang bisa menduga arah politik suatu negara yang mengendalikan dunia itu ternyata berubah gitu. Tadinya banyak beasiswa jadi nggak banyak beasiswa misalnya. Tadinya menjadi mahasiswa asing ke suatu negara itu relatif mudah menjadi sulit sekarang. Siapa yang bisa memastikan itu loh? Nah itu kurang lebih. Demikian, terima kasih. Mayan kayaknya ada 2,5 kilo. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.